Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Kali ini gua mau review jam tangan Alba vintage yang bisa dibilang langka karena nggak rilis resmi di Indonesia dan udah discontinue juga. Ini dia Alba Epsilon YM560A30. Dia kondisinya second, tapi kelihatan masih sangat mulus. Bahkan untuk tag-nya pun masih lengkap nih. Nah, kalian bisa lihat ya, di tag-nya ini tulisannya berbahasa Jepang. Karena emang jam tangan ini cuma rilis di Jepang, atau yang biasa kita sebut dengan istilah JDM, Japan Domestic Market. Di sini ada bandrolnya juga, 25.000 yen, atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar 2,5 jutaan lah. Itu harga barunya ya, dan pada waktu itu pastinya. Udah beberapa tahun yang lalu lah ya, kalau sekarang ya jelas udah beda. Nah, untuk jam tangan ini sendiri dijual. Kalau kalian tertarik bisa tanya-tanya dulu aja sama yang punya. Karena ini gue cuma dipinjemin aja sama yang punya akun Instagram @watchpada. Kalau kalian mau tanya harganya, silahkan chat admin aja. Atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk tampilan, jam tangan ini punya desain klasik sporty dengan case bulat polos dan menggunakan lug jenis hidden lug. Bukan yang jenis tanduk, tapi dia tetap lug universal dengan lebar inner 18 mm. Terus jam tangan ini juga punya 3 tombol, 2 di kiri dan 1 di kanan. Tombol-tombolnya ini fungsinya untuk mengoperasikan fitur stopwatch. Terus kalau untuk crown-nya normal ya, ada di posisi jam 3. Nah, untuk bagian dial ini komplikasi banget. Ada fitur tanggal di posisi jam 3, terus ada 3 sub dial juga, jadi dialnya ini kelihatan penuh banget. Untuk fungsi dari sub dialnya sendiri yang kecil di arah jam 9 ini adalah penunjuk detik untuk waktu utama, jadi jarum detik yang panjang malah jadi detik krono. Terus sub dial yang di atas ini indikator 1/100 detik untuk fitur stopwatch dengan 2 jarum ya. Kalau sub dial yang bawah, dia punya 2 jarum penunjuk juga. Masing-masing menunjukkan indikator menit dan jam. Dan limit maksimal dari fitur stopwatch-nya ini bisa sampai 12 jam. Mantep banget. Kemudian untuk hands atau jarum penunjuk waktu utama, desainnya standar. Cutting-nya halus. Untuk detail-detail printing juga dieksekusi dengan sangat baik. Kualitas Alba lah ya pastinya. Bagian markernya dia udah applied dan dikasih warna yang sama juga kayak hands-nya. Jadi walaupun dialnya ini rame, tapi untuk fitur penunjuk waktunya sendiri masih cukup mudah buat dibaca. Dan jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan luminous yang ada di bagian hands dan marker. Nyalanya kalian bisa lihat nih, terang banget. Kalau menurut gue malah ini lebih terang sih daripada Alba seri-seri terbaru kayak Alba Active yang desainnya ala-ala diver watch. Ini jauh lebih terang. Nah, nilai jual utama dari Alba Epsilon ini udah pasti ada di build quality-nya yang udah menggunakan material all titanium. Mulai dari case, strap, sampai case back semua pakai titanium. Kayak yang kita tahu, keunggulan dari material titanium adalah dia lebih kuat, tapi juga lebih ringan dari stainless steel biasa. Jadi udah pasti jam tangannya lebih nyaman buat dipakai ya, karena lebih ringan. Bobotnya ini cuma sekitar 75 gram aja. Cuma yang agak disayangkan untuk kacanya dia belum menggunakan sapphire crystal. Biasanya kalau udah titanium, pasangan yang paling cocok emang kaca safir. Tapi ini dia masih pakai mineral glass. Cuma ya kondisinya masih mulus banget sih. Gue lihat hampir nggak ada goresan sama sekali. Kalaupun ada mungkin ya pastinya minim banget lah. Lanjut ke bagian belakang, case back-nya ini udah menggunakan model screw down. Di sini ada info water resistant 10 bar, titanium, dan ini kode movement atau mesin yang dipakai nih. YM560A30. Jadi mesinnya ini dia menggunakan tipe YM56A dari Seiko Epson, yang mana untuk kualitasnya udah sangat baik. Dan ini jelas bukan mesin abal-abal. Kalau untuk baterainya dia pakai yang tipe SR927W. Berikutnya untuk ukuran diameternya ada di angka 40 mm
Tebelnya 11 mm dan lug to lugnya 46 mm. Ini ukuran yang sedang lah ya, ada di tengah-tengah. Bisa dibilang ideal juga. Karena buat tangan kecil kayak gue ini yang lingkarnya nggak nyampe 16 cm, ternyata masih pas banget. Ujung-ujung lugnya juga ngepres di garis tangan. Kalau buat kalian yang lingkar tangannya lebih besar, mungkin 17 atau 18 cm, menurut gue sih masih cocok banget ya. Jadi emang ukuran segini tuh ideal. Oke, kesimpulannya, walaupun usia jam tangan ini terbilang tua karena udah diproduksi sejak tahun 1998, tapi secara desain dia timeless. Gak ada istilah ketinggalan zaman lah. Apalagi build quality-nya yang menggunakan material kelas atas, ini masih akan terus bisa bertahan mungkin 10-20 tahun ke depan. Bahkan bisa lebih sih kalau pemakaian dan perawatannya apik. Mesinnya juga masih dalam kondisi yang sangat prima. Menurut gue sih nggak ada alasan buat nolak jam tangan ini. Oke guys, itu tadi review dari Alba Epsilon ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.